Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Syaiful Bari. Oke, sambil menunggu waktu buka puasa tiba ya, katakanlah ngabuburit begitu ya. Ini masih bulan Ramadan ya, tahun 2024 nih ya. Saya akan berbagi panduan ya, tutorial bagaimana cara menggunakan dan memaksimalkan mesin kopi home use rumahan. Oke, untuk mesin kopinya ini saya pakai yang tipe 3605 ya. Lalu untuk grindernya ya, penggiling kopinya ini saya pakai yang home use juga rumahan, ini yang L20. Menurut saya ini adalah kombinasi ya mesin dan grinder rumahan yang masih bisa direkomendasikan, tapi jangan sampai yang levelnya di bawah ini lagi begitu ya teman-teman ya. Oke, sip. Yuk ke sini, saya akan membuat ini ya, membuat minuman hot dalam hal ini. Oke, portanya kita ambil dulu dan kita bersihkan. Flushing boleh, tadi udah saya flushing. Hati-hati ya, ini kan traynya kecil ya. Kalau airnya sudah lumayan ada di sini, apalagi penuh, jangan sampai penuh gitu ya. Langsung dibersihkan ya. Oke, dibuang, bersihkan. Nanti kalau misalnya tidak ya, selain tidak hygiene gitu ya, ini ya, pas kita misalnya ini buka knopnya, ini bisa muncrat kemana-mana ya. Karena ini mesin home use, maka saya bikin kopi dulu, baru delay bergantian bikin steam susunya. Oke, sip. Saran untuk dos ya, ketika saya coba beberapa kali gitu ya, untuk mesin home use itu jangan terlalu overdose. Ini kita pakai yang double dose ya. Ya 18-an gram lah, lebih dikit boleh. Jangan sampai terlalu banyak gitu ya. Saya pakai 19 ke atas saja nih, ya nggak sampai 20 gram gitu ya. Itu kadang-kadang sudah netes air ya di luar splitter ini gitu ya. Itu hati-hati. Nah ini tadi pas giling ya agak lompat-lompat, terus ada kelamping. Nah ini baru 16,5 sekarang turun sedikit. Oke, sekarang kita tambahin sedikit lagi. Tuh, kayak gitu tuh. Ada kelamping, kayak lompat. Dari suara kan kedengeran ya. 18, berapa nih? 0,6. Kita kurangin sampai di bawah 18,5. Nah, misalnya ini 18,1 ya. Ini 18 pas mah. Tuh, 18 pas. Kita pakai ya. Oke, pakai distributor. Nah ini teman-teman, langsung dibalik tamping pakai ini bisa. Ya pakai ini juga bisa, malah enak sebenarnya. Kita pakai yang ini aja deh, yang biasanya. Oke, secukupnya, jangan terlalu strong banget. Ya, jangan samain dengan pas kita pakai mesin profesional. Oke, kalau yang profesional kan 30 pound. Ya, oke. Sekarang kita akan ekstrak. Ya. Brew espresso dulu baru steam susu ya, bergantian. Nah ini shot timernya, ini pressure gauge atau manometernya. Oke, tuh ya, nih naik pelan-pelan nanti. Biasanya 9 bar plus minus tuh, nggak nyampe nih, tuh sekitar berapa tadi ya, 8 bar 9 bar gitu. Tergantung, biasanya kalau misalnya dosnya banyak ya bisa naik lagi gitu ya, tapi biasanya dia nggak stabil di situ gitu ya. Ini waktunya juga singkat, tadi udah dapat segini karena double ya, kayak magic ya. Ini bisa dibersihkan langsung boleh. Kita beralih dulu ya. Oke, ini kan on off, ini kan brew espresso, ini kan hot water. Nah ini steam susunya, nah ini delay gantian. Nah ini poinnya yang ingin saya sharing gitu, cara steaming ya susu menggunakan mesin kopi home use kayak gini. Nah teman-teman, saya sebenarnya di channel ini sudah pernah bikin video di mana gitu ya pakai mesinnya yang di bawah ini yang 3601. Silahkan ditonton saja gitu ya. Oke. Nah ini karena menggunakan termoblok nggak butuh waktu lama ya, tapi hati-hati dengan usia ya. Dengan fluktuasi suhu ya, suhu atau temperatur, dan juga biasanya kalau termoblok itu agak rentan dengan penumpukan kerak putihnya. Oke, nah tuh pas steaming air dulu keluar ya, home use lah biasa ya. Oke, kita steaming. Nah begini nih, ambil posisinya kayak gini nih, ini nempel, ini arahkan ke sini nih. Oke, perhatikan ya, termasuk nozzle steamer tipnya tuh ya, nyentuh seperti itu ya, baru dibuka
biasanya tekanannya lemah, ya, lama, ya, hati-hati. Stretching, rolling, dan hitting, ya. Oke, tuh, belum ada tekanan yang cukup. Nah, biasa di awal-awal ada bubble, ya. Ini ada aerasi namanya, ya kan? Terus rotasinya masih pelan, hittingnya juga, ya ini belum panas banget. Ini anget aja enggak, gitu. Tuh waktunya, tuh. Tetap pertahankan, dengerin bunyinya. Ini posisinya harus dipertahankan ya. Kalau bisa turun pelan-pelan gitu ya. Oke. Jadi ada aerasi, ada rotasi, stretching, rolling begitu ya. Ini tip dan triknya seperti itu. Tuh waktunya. Oke. Ini cukup cepat ini, sekitar 45 saya cukupkan. Kadang-kadang bisa sampai 1 menit ya. Kadang-kadang bahkan bisa lebih kadang-kadang ya. Oke, nih hasilnya masih terbilang oke untuk belajar. Cukup ya waktunya, ada waktu yang cukup lah untuk pemula belajarnya. Yuk ke sini. Oke, kita bikin pattern yang basic-basic saja ya. Oke, diving canvas kayak gini. Oke, tuh stop, kita bikin polanya tuh, bisa ya. Tulip kan, nih, tuh, masih oke. Satu lagi, langsung cutting finish. Ya, untuk mesin kopi home use ya. Ini hasilnya sebentar, saya balikin. Nah, kayak gini, tuh, masih oke, tuh. Gitu ya teman-teman ya. Sip. Jadi memang kalau untuk teman-teman yang sudah pro gitu ya, sudah biasa nih. Sisa susunya nggak terlalu banyak juga, disesuaikan ya. Tadi saya pakai susu sekitar 190 ml, terus ini ukuran cupnya ini 210 ml, jadi disesuaikan saja. Kalau cupnya berubah lebih besar atau lebih kecil ya susunya juga silahkan disesuaikan kayak gitu ya teman-teman. Tips dari saya, oke, kalau menggunakan mesin rumahan seperti ini, selain soal dos yang tadi ya untuk espressonya gitu ya, nanti teman-teman bisa kalau latte kan bisa di split ya, jadi 2 gitu ya, pakai portable, double dose, nanti jadi single dan single gitu ya, bisa. Kalau mau bikin magic bisa langsung jadi 1 gitu ya, ristretto misalnya, double wrist gitu ya. Terus untuk steamingnya kayak tadi, secara posisi ya kelihatan di video ya, nempel di sini nih tongkat uapnya gitu ya, tongkat menempel sini, arahkan ke, miringkan ke sini sesuai dengan di video, terus buka. Nanti ada tekanan tapi lemah perlahan-lahan ya. Mulai ada aerasi, mulai ada rotasi tapi perlahan. Jaga terus ya, kontrol terus, stabil terus. Ya, disitulah godaannya kadang-kadang. Pas saat menunggu itu ya 45 detik bahkan bisa lebih ya, 1 menit atau lebih, itu waktu yang cukup lama untuk urusan steaming. Kadang-kadang kita berubah posisi gitu ya, nggak stabil. Ya itulah ya, semuanya harus kontrol gitu ya. Dan ingat, ini karena mesin home use ya nggak bisa diajak kerja keras, bergantian ya, yang tadi ya, dari brew ke steam bergantian ya. Steamnya juga ya lama, lemah, perlahan-lahan. Memang agak boring untuk yang profesional, tapi untuk pemula ini bisa membantu. Untuk usaha kecil-kecilan ya, misalnya membuat minuman-minuman kekinian yang ini juga bisa juga. Di channel ini sudah saya buatkan ya video tutorialnya. Teman-teman bahkan kalau mau lebih banyak lagi gitu ya, bisa di stok aja espressonya, kayak konsentrat gitu ya, espresso konsentrat gitu. Itu bisa. Karena kalau enggak, ya nggak kekejar, nggak bisa diajak kerja keras nih mesin. Untuk yang fresh gitu ya, fresh espressonya, susunya juga, steamnya dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, saya kira demikian ya. Kalau teman-teman misalnya mau mendapatkan manfaat lebih dari video ini, tonton ulang begitu loh ya, sambil dipraktekin kayak gitu. Nah teman-teman, kalau mau ikut training, kami juga ada trainingnya ya. Yang offline di kursusbarista.com, kalau yang online itu ada di jagoacademy.id. Ada Instagramnya juga. Instagramnya untuk yang kursusbarista.com itu adalah di @fullcaf. Nah, untuk yang kursus online-nya di @jagoacademy. Kalau Instagram saya pribadi itu di @brupur kayak gitu. Kalau teman-teman butuh kopi ya untuk latihan, untuk produk kekiniannya, untuk cappuccino, cafe latte-nya itu ada di Tokopedia kami ya, di tokopedia.com/brupur. Untuk powder-powder ada di tokopedia.com/jago minuman.
Saya kira seperti itu ya. Ini sebentar lagi sudah mau berbuka ya. Kalau di Depok saat saya bikin video ini ya, ini sudah sekitar setengah 6. Jadi sebentar lagi nih ya. Belum bisa diminum, sebentar lagi ya, sebentar lagi. Oke, sip. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.